Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah ar-rahmanur rahim wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu min akhiril anbiya'i wal mursalin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang saya hormati Ketua BKM Masjid Raya Sidolinda beserta seluruh unsur pengurus yang berhadir, Bapak Kepli, bapak-bapak dan ibu-ibu, orang tuaku, jamaah sholat subuh rahimakumullah. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang pada subuh hari ini Ahad tanggal 23 Juli 2023 tepatan dengan 5 Muharram 1445 Hijriah. Kita dapat bersilaturahim melaksanakan kuliah subuh sebagaimana mestinya. Walaupun sejatinya seperti yang disampaikan oleh Ustaz Faisal tadi, subuh hari ini jadwalnya adalah Ustaz Malik Siregar. Namun berhubung hari ini guru kita sedang sakit, kita doakan mudah-mudahan guru kita segera sembuh, sehat kembali, bisa berbagi ilmu dengan kita semua. Amin ya rabbal alamin. Shalawat dan salam semoga senantiasa dilimpahkan kepada Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam serta seluruh keluarga dan para sahabatnya. Mudah-mudahan kelak kita mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, bulan Muharram biasanya dijadikan momentum untuk peringatan hijrah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari Makkah ke Madinah. Walaupun secara sejarah sebetulnya hijrah itu tidak terjadi di bulan Muharram. Hijrah Nabi dari Makkah ke Madinah itu terjadinya di bulan Rabiul Awal. Tapi peringatannya umumnya dilaksanakan pada bulan Muharram karena di situ pergantian tahun Hijriah. Subuh ini kita belajar satu episode, Bapak Ibu. Satu episode saja. Hari pertama Nabi datang ke Madinah. Hari pertama Nabi datang ke Madinah. Nah, itu diceritakan oleh seorang sahabat Nabi namanya Abu Yusuf Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu. Abu Yusuf Abdullah bin Salam ini sebelum masuk Islam dia beragama Yahudi. Dan di Madinah waktu itu sebelum Nabi hijrah dari Makkah ke Madinah, di Madinah itu ada beberapa suku. Ada Arab, ada bangsa Yahudi yang satu sama lain saling memerangi. Arab dengan Yahudinya perang, Arab dengan sesama Arab pun saling perang. Di Madinah waktu itu ada dua suku Arab yang paling besar. Yang pertama namanya suku Aus, yang kedua suku Khazraj. Aus dan Khazraj ini saling memerangi satu sama lain sampai 130 tahun lebih. Panjang riwayat konflik mereka dan perangnya itu berdarah-darah. Hanya gara-gara balap kuda kalah perang, rebutan rumput perang. Jadi secara secara sosial sebetulnya Madinah itu bukan tempat ideal untuk dijadikan tempat hijrah. Karena di situ daerah rawan konflik. Orang hampir nyaris berperang setiap saat.
suku-sukunya saling bertikai satu sama lain. Nah, Nabi diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala hijrah ke tempat yang seperti itu, ke tempat yang orang-orang di dalamnya saling bermusuhan. Bukan hanya tidak basakuan, bukan hanya tidak saling tegur sapa, saling memerangi, saling membunuh, saling membantai. Abdullah bin Salam bercerita, ketika Nabi datang ke Madinah, lama qadima Rasulullah SAW al-Madinah, ketika Rasulullah sampai ke Madinah, injafala nasu alaihi, manusia berkumpul menyambut kedatangan beliau. Karena berita Nabi akan datang ke Madinah itu sudah menyebar duluan, sudah viral. Sudah viral duluan bahwa Nabi dari Mekah akan datang ke Madinah. Orang sudah pada tahu. Itu berita sudah viral. Cuman karena pada waktu itu Facebook belum masuk ke Madinah, ya orang penasaran. Wajahnya yang mana? Wajah Nabi itu yang mana? Namanya tahu, rupanya nggak tahu. Makanya penasaran orang yang mana sih yang disebut Muhammad itu? Bagaimana sih rupanya? Bagaimana wajahnya? Makanya ketika Nabi datang, orang berkumpul menyambut beliau. Fajitu fi nasi li anzura ilaihi, dan aku termasuk orang yang hadir pada waktu itu, kata Abdullah bin Salam. Yang dia aku pun masuk ke kerumunan orang untuk melihat mana Nabi Muhammad itu. Abdullah bin Salam melanjutkan, falamma istabantu wajha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam araftu anna wajhahu laisa biwajhin kadzabin. Ketika aku melihat wajah Rasulullah, ketika aku melihat wajah Nabi Muhammad, aku langsung tahu itu wajah bukan wajah berdusta. Ini Bapak Ibu, kalimat dari Abdullah bin Salam. Baru pertama kali nengok wajah Nabi, aku langsung tahu itu wajah bukan wajah berdusta. Entah apalanya yang ditengok oleh Abdullah bin Salam dari wajah Nabi, entah hidungnya, entah keningnya, entah bibirnya, entah pipinya, nggak tahu apa yang melihat. Cuman beliau langsung menarik kesimpulan, ini wajah bukan wajah pendusta, ini wajah orang jujur ini. Saya dari hadis ini saya percaya bahwa body language itu ada, bahasa tubuh itu ada. Kadang-kadang kita pun begitu juga kan. Baru nengok orang pertama kali, orang soleh. Nengok orang, nengok wajahnya saja langsung tahu. Kayak peling penghuni surga. Langsung tahu kita. Baru pertama nengok wajah. Baru ada juga orang yang begitu pertama nengok wajahnya, itu pang aja itu. Ada juga yang model begitu. Nah, betul ini orang ini. Padahal belum tahu kita, baru pertama kali lihat wajahnya. Kan ada juga orang yang model begitu Bapak Ibu. Ada juga yang wajah penuh jebakan. Tengok macam yang betul, tapi rupanya preman juga gitu. Nah itu jebakan kali itu. Tapi pada umumnya kita bisa menilai orang. Baru nengok wajahnya sekali aja, ini orang soleh, ini orang baik, orang jujur. Ya begitu Abdullah bin Salam Bapak Ibu. Begitu beliau melihat wajah Nabi untuk kali yang pertama, beliau langsung mengambil kesimpulan, araftu anna wajhahu laisa biwajhin kadzabin. Ini wajah bukan wajah berdusta, ini wajah orang jujur. Berarti tidak benar desas-desus yang selama ini digembar-gemborkan Muhammad itu berdusta, tukang sihir, penyair dan seterusnya. Fakana awal syai'in takallam bihi an qala ayyuhan nas afshus salam. Dan kata-kata pertama, kata Abdullah bin Salam ini, Bapak Ibu lanjutkan ceritanya. Dan kata-kata pertama yang aku dengar dari mulut Nabi Muhammad SAW, beliau bersabda, ayyuhan nas afshus salam. Hai manusia, sebarkanlah salam. Nah ini Bapak Ibu yang hebatnya dari ajaran Nabi. Di daerah rawan konflik, di daerah yang penghuni saling berperang satu sama lain,
Nabi mengajarkan satu ajaran afsus salam, saling menyebarkan salam. Ini kan tonggak perdamaian orang ini, tonggak peradaban masyarakat baru supaya hidupnya akur, tidak saling perang, menyebarkan salam. Jumpa, assalamualaikum, masuk majelis, assalamualaikum, tinggalkan majelis, assalamualaikum, telepon, assalamualaikum. Dan begitu. Kata Nabi, kamu tidak akan masuk surga sampai kamu saling mencintai. Mau gak kamu aku tunjukkan kepada suatu amal yang kalau kamu lakukan amal ini kamu pasti akan saling mencintai. Nabi mengatakan, sebarkanlah salam di antara kalian, maka kalian akan saling mencintai. Nah, salam itu kata para ulama maksudnya dua. Menyebarkan salam ini maksudnya dua. Yang pertama, saling menyebarkan kalimat salam, yaitu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kalimat salam ini Bapak Ibu, redaksinya, kalimatnya itu langsung dalam Sahih Bukhari itu Allah mengajarkan langsung kepada Nabi Adam alaihissalam. Manusia pertama, ayah kita, angkuh kita dahulu, sudah diajarkan bagaimana cara mengucapkan salam itu. Ketika Allah Subhanahu wa taala selesai menciptakan Nabi Adam, Allah memerintahkan kepada Nabi Adam itu, "Hai Adam," itu ada sekelompok malaikat yang sedang, ya malaikat berkelompok yang sedang berzikir atau ibadah. Kamu datangi mereka, ucapkan salam penghormatanmu kepada malaikat itu. Nabi Adam bertanya kepada Allah, "Ya Rabb, bagaimana aku menyampaikan salam penghormatan kepada malaikat?" Ya sudah, pergi saja, nanti kamu tahu. Pergilah Nabi Adam ke kelompok malaikat itu, dan Nabi Adam mengucapkan assalamualaikum. Mengucapkan assalamualaikum. Dijawab oleh para malaikat, waalaikumsalam warahmatullah. Ada tambahan warahmatullah. Allah di situ menyatakan kepada Nabi Adam, tahiyyatuka wa tahiyyatu zurriyatika. Itulah salam penghormatanmu, dan itu jugalah salam penghormatan anak keturunanmu sampai hari kiamat begitu. Assalamualaikum. Sejak zaman Nabi Adam itu kalimat itu. Tidak usah diganti-ganti. Ya, Nabi Adam langsung tahu assalamualaikum. Nggak tahu mau diganti pakai assalamualaikum, tidak usah. Assalamualaikum, bukan assalamualaikum. Walaupun secara bahasa mungkin sama artinya, tapi begitu dari agama kita. Tidak usah ditaati, tidak usah diganggu-ganggu. Dan salam itu adalah kalimat yang singkat tapi padat. Di dalamnya terkandung 3 doa yang saling kita panjatkan satu sama lain. Baik ketika mengatakan kepada Bapak Ibu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saya sedang mendoakan 3 hal untuk Bapak Ibu. Mudah-mudahan Bapak Ibu dapat yang 3 ini. Apa itu? Yang pertama, assalamu, keselamatan. Ini kan harapan kita semua nih Bapak Ibu. Ibu tadi berangkat dari rumah menuju masjid, harapannya pengen selamat. Dari rumah sampai ke masjid selamat. Nanti pulang dari masjid menuju rumah juga ingin selamat. Kita hidup di dunia ingin selamat. Besok masuk alam kubur, di alam kubur kita ingin selamat. Masuk pada mahsyar, di pada mahsyar kita ingin selamat. Meniti sirat kita ingin selamat. Sampai masuk surga kita selamat. Dengan kalimat singkat assalamualaikum, itu sudah kita saling mendoakan itu. Mudah-mudahan Bapak Ibu selamat dunia, selamat akhirat. Kan luar biasa itu doa. Warahmatullah, dan mudah-mudahan engkau mendapatkan rahmat dari Allah, disayangi Allah, dikasihi Allah, mendapatkan limpahan rahmat kasih sayang dari Allah. Itu doa kita juga. Dalam sholat Rabbighfirli warhamni, itu kan kita dikasih sayangi, minta rahmat dari Allah. Yang ketiga, wa barakatuh, mudah-mudahan engkau mendapatkan limpahan barokah dari Allah. Kita juga ingin
Kita punya umur yang barokah. Kita punya badan, mudah-mudahan badan kita barokah. Punya harta kita berkah. Keluarga kita keluarga yang barokah. Kan harapan kita bersama. Dengan kalimat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, 3 doa hebat ini tersampaikan. Cuman sering kali saya Bapak Ibu kadang-kala kita saja pun mengucapkannya tidak betul itu. Jarang-jarangnya kita fasih mengucapkan salam itu betul-betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jarang-jarang. Pernah ibu masuk ke rumah begitu bicara salam. Masuk ke rumah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak pernah itu. Tinggal Assalamualaikum saja itu kadang-kadang. Masuk Assalamualaikum. Di dalam tinggal kumlam saja yang terdengar. Kata yang kedua, doa yang hebat itu hilang sudah. Itu saja yang terdengar. Padahal kalimat hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Boleh nggak Pak nitip salam Pak? Kan sering ada orang nitip salam tuh ya. Boleh nggak menitip salam? Salam sama ibuan, begitu Pak. Boleh nggak menitip salam? Boleh atau sunnah? Nitip salam itu ternyata sunnah. Ada riwayat begini Pak. Nabi sedang duduk-duduk bersama Aisyah radhiyallahu anha, istrinya. Tiba-tiba datang Jibril, malaikat Jibril. Nabi bisa melihat Jibril karena Nabi sudah satu frekuensi dengan malaikat. Dengan izin dari Allah, Nabi Muhammad sebagai seorang Nabi, sebagai seorang Rasul bisa melihat malaikat. Tapi kan Aisyah tidak bisa melihat malaikat, tidak bisa mendengar suara malaikat. Ketika Jibril sudah pergi, Nabi bersabda kepada Aisyah, "Ya Aisyah, hada Jibril yalqa alaiki salam." Aisyah, tadi datang Jibril, dia nitip salam untukmu. Aisyah, tadi datang malaikat Jibril nitip salam untukmu. Aisyah menjawab, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan dia pun mendapatkan salam, rahmat dan barokah Allah. Jadi Aisyah itu perempuan yang sudah mendapatkan salam dari malaikat Jibril. Ibu pernah dapat salam dari malaikat mana? Ada salam dari malaikat Ijroil, mencabut nyawa. Aisyah itu malaikat Jibril dapat salam. Artinya menyampaikan salam ini boleh dan dianjurkan. Catatannya 2 Pak. Boleh kita nitip salam, catatannya 2. Yang pertama, niatnya harus ikhlas karena Allah, karena ingin mendoakan orang yang dimaksud. Harus ikhlas karena ingin mendoakan saja. Jangan nitip salam dibarengi dengan unsur-unsur yang lain. Nitip salam dan sama ibu anu, kecekan saya tanggal 5, karena tahunya itu. Nah itu bukan nitip salam, bukan mendoakan. Mana diutang. Salah paham itu tanggal 5. Julo-julo mungkin. Maka niatnya harus ikhlas, memang nitip salam itu ingin mendoakan, jangan ada udang di balik salam. Nitip salam silakan. Ikhlas karena Allah, jangan ada salam kecekan saya tambah 3, salah paham itu. Itu nagih utang itu. Yang kedua, nitip salam itu boleh dengan syarat orang yang dititipi salam itu tertentu Pak. Yang dituju itu tertentu orangnya. Beberapa orang atau 1-2 orang harus jelas siapa orang yang dituju. Jangan gak jelas. Kenapa? Karena orang yang dikasih amanat perlu dan wajib dia menyampaikan amanat itu. Kalau gak jelas orang yang mau dituju siapa? Namun waktu pulang terakhir ke Bandung, keluarga di sana salam sama orang Jawa. Jawa itu Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat. Nitip salam sama orang Jawa, bagi siapa itu? Harus jelas sama siapa di Jawa itu.
Ya misalnya sama keluarga pun masih banyak. Ya maksudnya sama orang tua, ayah ibu, itu masih simpel, bisa kalau saya sampaikan. Harus jelas. Jangan lalu nitip salam sama orang Sumatera dari ujung Lampung sampai ujung Aceh. Nah ini nitip salam boleh, silakan, sunnah. Kalimatnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kedua, salam itu bermakna ifsya'us salam, menyebarkan keselamatan. Bukan hanya mengucapkan assalamualaikum, tapi juga menyebarkan keselamatan. Nah ini kan tugasnya orang muslim. Orang muslim itu punya tugas dari Allah untuk saling menyelamatkan. Al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Orang muslim itu adalah orang yang saling menyelamatkan sesama muslim dari perbuatan lisan dan perbuatan tangan. Dari hal-hal yang kecil sampai hal-hal yang besar. Kita kalau sedang naik kereta, Bapak Ibu di jalan, kadang-kala lihat ada orang bawa kereta, standarnya itu belum dilipat. Standarnya itu namanya cagak keretanya itu belum dilipat. Lupa yang melipat. Tergantung saya diberi cagak gitu. Bawa keretanya lihat cepat tinggi. Itu mana tahu dia tiba-tiba kelok atau ada miring sedikit kan bisa terpental berbahaya. Nah, dengan kita mengingatkan saja pun dia, woi standar, bang standar, itu sudah menyebarkan keselamatan, membuat orang lain selamat. Ibu dibonceng suami, kadang ibu lupa gamis ibu yang baru itu menjulur-julur sampai ke bawah. Kalau misalnya menyentuh putaran rantai tergiling masuk, ibu tertarik, jatuh, bawa anak tertarik, di belakang ada motor, itu bisa mengakibatkan kecelakaan yang fatal. Dengan kita mengingatkan, bu, gamis mana tuh, tarik, kita sudah menyebarkan selamat, membuat orang lain selamat. Setidaknya kalaupun tidak bisa membuat orang lain selamat, setidaknya jangan membuat orang lain celaka. Bawa kereta, lampu sen ke kanan, belok ke kiri, itu membuat orang lain celaka itu. Sen ke kiri, belok ke kanan. Orang muslim ifsya'us salam, menyebarkan salam. Bapak Ibu yang saya hormati, apa hukumnya menjawab salam? Menjawab salam apa hukumnya? Wajib. Ada salam yang gak perlu dijawab? Ada? Apa? Pertama, salam ketika sholat. Selesai sholat kan kita salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu gak usah saling menjawab. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Gak usah. Walaupun itu ada di samping kiri kanan kita. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Salam, gak usah. Kenapa? Itu salam ibadah, tidak perlu dijawab. Assalamualaikum katanya kita pun assalamualaikum juga, tidak perlu dijawab. Yang kedua, salam ketika ziarah. Kita mau ziarah kubur, masuk ke kuburan itu kan salam. Assalamualaikum ya ahla diyar, assalamualaikum ya ahla kubur, ya muslimin wa musliman. Menyampaikan salam kepada penghuni kubur. Itu pun tidak perlu ibu masuk nunggu jawaban dulu. Itu pun belum dijawab, jangan masuk saja langsung ibu. Justru kalau kita ziarah kubur begitu salam ada yang menjawab, nah itu tidak jadi kita ziarah. Walaupun menjawabnya pelan gitu. Assalamualaikum ya ahla diyar. Waalaikumsalam. Hati-hati kita ziarah, tukang langgang kita tarik. Jadi ada salam yang wajib dijawab ya. Yang kedua, Bapak Ibu yang saya hormati, kata Abdullah bin Salam, wa'atimut ta'am. Aku mendengar dari Nabi ajaran wa'atimut ta'am, banyak-banyaklah kamu memberi makan. Yang tadi ajaran yang
sebarkanlah salam. Yang kedua, banyak-banyaklah memberi makan. Makan ini kebutuhan pokok. Memberi orang makan adalah bagian daripada ajaran agama. Agama kita ini, Bu, agama Islam adalah agama yang sangat memperhatikan perkara makan. Makanya ada surah nomor 5 namanya Al-Maidah, hidangan makan. Kenapa? Manusia butuh makan. Dan Allah Subhanahu wa taala menjabarkan dalam Al-Qur'an orang yang rajin ibadah, orang yang rajin sholat, orang yang rajin zikir, orang yang rajin baca Quran, tapi tidak peduli dengan kelaparan orang yang ada di sekitarnya. Tetangganya kelaparan, tetangganya belum makan, dia tidak peduli, yang penting ya Allah, Akbar, subhanallah. Itu kata Allah, dusta agamanya itu, dusta ibadahnya itu. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin, fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Orang rajin ibadah, orang macam betul beragama tapi tidak peduli dengan penderitaan orang yang kelaparan, dusta ibadahnya itu, dusta agamanya itu. Jadi makan dalam Islam, perhatikan itu. Kita kalau sedang puasa, tidak sanggup puasa, kita kodok. Bapak-bapak, ibu-ibu yang lanjut usia tidak sanggup kodok, dia membayar fidyah. Fidyah itu memberi makan orang miskin. Hanya dalam Islam makan itu harus bernilai ibadah. Ada anak muda jam 6 pagi sudah sarapan. Ditanya, apa yang yuk jam 6 pagi sudah sarapan, banyak pula makan 2 piring. Jawab, supaya kuat badan. Kalau kuat mau ngapain? Pergi ke sawah. Sawah ngapain? Menyampul. Buat apa nyampul? Nanam padi. Supaya apa? Supaya dapat beras. Kalau beras itu apa? Untuk dimakan. Makan untuk apa? Supaya kuat. Dan kuat mau ngapain? Mau ke sawah. Sawah mau ngapain? Mencampur. Campur untuk apa? Dapat beras. Dapat beras untuk apa? Untuk makan. Makan untuk apa? Untuk kuat. Kalau sudah kuat mau kemana? Mau ke sawah. Jadi hidupnya berputar antara makan, kerja, makan, kerja, makan, kerja. Orang Islam tidak boleh begitu. Makan harus jadi ibadah. Kata Buya Hamka, kalau makan hanya sebatas makan, binatang di kebun pun makan juga. Kalau kerja hanya sebatas kerja, kerbau di sawah juga kerja. Kalau hidup hanya sebatas hidup, monyet di hutan pun juga hidup. Makanya orang Islam hidupnya, makannya, kerjanya harus punya nilai ibadah. Wa'imut ta'am, banyak-banyak memberi makan. Yang ketiga, kata Abdullah bin Salam, wasilul arham, sambungkanlah tali silaturahim. Arham ini diambil dari kata rahim. Rahim itu adalah satu organ tubuh yang biasanya ada pada ibu-ibu, pada perempuan. Yang punya rahim kan ibu-ibu. Bapak-bapak jarang-jarang yang punya rahim. Ya, ibu-ibunya yang punya rahim. Nah, yang dimaksud dengan silaturahim itu adalah menyambungkan tali kasih sayang dengan orang yang pernah sama-sama tinggal di rahim yang sama. Maksudnya silaturahim yang paling utama itu adalah dengan keluarga dulu, keluarga yang ada hubungan darah. Yang nomor 1 adalah umuka. Yang nomor 2 adalah umuka. Yang nomor 3 adalah umuka, ibumu, ibumu, ibumu. Karena dia yang punya rahim. Dia yang punya rahim. Rahim yang pertama, rahim yang ditinggali kasih sayang ketika dia hamil. Yang kedua, rahim ketika dia melahirkan. Yang ketiga, rahim ketika dia menyusui. Ibumu, 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 baru bapak, ayah. Itu silaturahim yang nomor 1. Baru kerabat, saudara jauh, orang lain. Jadi maksudnya ajaran ini, jangan sampai orang dengan orang jauh akur, dengan orang jauh yang tidak hubungan darah saling menyayangi, dengan saudara sendiri, dengan ponakan sendiri, dengan sepupu, dengan paman, dengan bibi, justru dia tidak akur, bersapuan, putus hubungan silaturahim. Nabi mengajarkan
Sambungkan silaturahim. Silaturahim ini ternyata Bapak Ibu yang saya hormati ada rankingnya, ada ranking 1, ranking 2, ranking 3. Tentulah ranking 1 ini yang paling juaranya. Juaranya silaturahim, ranking 1-nya silaturahim adalah kata Nabi silman koto akad. Sambungkan silaturahim dengan orang yang memutuskannya. Sambungkanlah silaturahim dengan orang yang memutuskan. Kan berat ini Pak. Orang lain memutuskan, kita menyambungkan, itu kan berat. Orang lain buang muka, kita menyapa, itu kan udah sambung. Tapi kalau sambung Bapak Ibu menjalani ini, itu ranking 1-nya silaturahim itu menyambungkan kepada orang yang memutuskan. Ibu baik sama saya baik sama ibu. Kan membalas kebaikan dengan kebaikan gak ada hebatnya. Si A baik sama si B membalas kebaikan lagi dengan si A. Nah, itu gak ada hebatnya. Si A jahat sama si B balas dengan kebaikan, itu baru pakai 2 jempol, 4 jempol kalau bisa. Nah, itulah silaturahim nomor 1, ranking 1. Sudah berapa itu Pak tonggak ajaran Nabi ketika datang ke Madinah? 1, menyebarkan salam. Yang kedua, memberi makan. Yang ketiga, menyembuhkan silaturahim. Yang keempat, wasollu billaili wan nasu niyam. Sholatlah pada malam hari ketika orang lain sedang tidur. Sholat pada malam hari, sholat apa? Sholat pada malam hari, sholat apa? Nah, kata Imam Nawawi, sholat pada malam hari itu ada 3. Yang 2 hukumnya wajib, yang 1 hukumnya sunnah. Yang wajib itu adalah sholat maghrib dan sholat isya. Karena maghrib dalam Islam itu masuk hitungan malam. Subuh dalam Islam tidak masuk hitungan malam. Subuh masuknya hitungan fajar. Yang wajib maghrib dan isya. Yang sunat sholat tahajud, sholat malam. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan. Pada malam hari bangunlah untuk melaksanakan sholat tahajud. Jadi tahajud itu di waktu malam. Sehingga saya aneh yang lewat ada ibu-ibu memuji menantunya. Menantunya ini soleh, lagi sayang-sayangnya lah sama menantu mungkin. Menantu aku Ustaz soleh banget. Mengapa itu soleh lah, rajin ibadah, siang malam tahajud. Aku agak lama mencerna itu. Siang malam tahajud. Saking solehnya anak tuh. Siang tahajud, malam tahajud. Saya tahu aku tahajud itu hanya ada waktu malam. Dia menantu saking solehnya. Siang pun tahajud juga. Itulah ibu-ibu kelas saya. Siang malam tahajud. Tidak ada tahajud di waktu siang. Tahajud itu di waktu malam. Wa minal laili fatahajjat. Di waktu malam bangun sholat tahajud. Tahajud mana yang paling hebat Bu ganjarannya Bu? Yang rakaatnya banyak atau yang rakaatnya sedikit? Tahajud Bu, tahajud mana yang paling utama pahalanya? Yang rakaatnya banyak atau yang rakaatnya sedikit? Jawabannya tahajud yang paling utama itu adalah tahajud yang rutin dikerjakan tiap malam. Dan itu akan Allah Subhanahu wa taala pertanyakan di hari kiamat nanti. Kita nanti Pak sebelum dihisab, ada orang-orang tertentu yang sudah dipersilakan masuk surga sebelum hisab dimulai. Allah akan mengumumkan ainal ladzina tatajafa junubuhum 'anil madaji, mana orang-orang yang waktu di dunia rutin sholat tahajud. Silakan berdiri. Fayaqumuna wa hum qalilun, maka berdirilah orang-orang itu dan jumlah mereka sangat sedikit. Dari 100 orang mungkin cuma 3 orang yang berdiri. Dari 1000 mungkin cuma 30 orang yang berdiri. Setelah orang-orang itu berdiri yang rajin tahajud itu, dipersilakan orang ini masuk surga tanpa hisab.
Baru fayaumun nasa berhisab. Orang yang lain sisanya dihisab satu per satu. Sanggup kira-kira kita masuk surga tanpa hisab dengan tahajud? Dengan catatan tahajudnya rutin. Ibu semenjak akil balik, sejak dewasa dulu sampai kini tidak pernah tinggal tahajud. Satu malam pun ada yang tinggal. Bisa? Bisa Pak? Sejak akil balik dulu, sejak dewasa sampai kini satu malam pun ada lewat tahajud. Bisa? Berarti gagal lah, harus dihisab. Gagal tanpa hisab, harus tetap dihisab. Jadi tahajud yang bagus itu yang rutin. Sama dengan sedekah. Sedekah kemana yang paling besar pahalanya? Sedekah yang rutin. Walaupun jumlahnya kecil, tapi rutin. Tiap hari 100.000 apa? Cuma 100.000. Yang penting rutin. Jangan nanti kita tahajud yang pertama malam tanggal 1 Januari, tahajud yang kedua tanggal 31 Desember. Jadi tahajud dalam setahun cuma 2 kali, di awal tahun dan di ujung tahun. Nah, itu tidak konsisten, tidak istiqomah. Bapak Ibu yang saya hormati, kira-kira aku bertanya ke Bapak Ibu, kalau kira-kira kita yang ada di lingkungan di kampung kita ini di Sibulan Indah, semua orangnya rajin menyebarkan salam, semua orang tanpa terkecuali istri kita, anak kita, semua anggota masyarakat Sibulan Indah ini saling menyebarkan salam, semuanya rajin memberi makan, semuanya rajin silaturahim, semuanya rajin tahajud tiap malam. Kira-kira Sibulan Indah ini akan bagaimana potretnya? Orangnya rajin tahajud, selalu nyoba, bukan Ustaz saja. Ustaz Faisal rajin, Bapak Ibu, anak-anak kecil pun rajin tahajud. Saling menyebarkan salam, saling memberi makan, saling menyambungkan silaturahim. Saya kira Sibulan Indah ini akan menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Tadkhulul jannata bisalam. Kalau kamu dapat melaksanakan 4 amal ini, kamu pasti masuk surga dengan selamat. Ini harapan kita bersama. Mudah-mudahan dapatlah kita mengamalkan 4 amalan ini, tonggak peradaban Islam yang dibangun oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mau ada pertanyaan nggak, Pak Jun? Kalau ada, saya cukupkan materinya. Kalau nggak ada, saya panjangkan lagi materi. Ada ya? Kalau ada pertanyaan, dipersilahkan. Saya cukupkan dulu materinya. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya adalah sesi tanya jawab, dan persilakan kepada jamaah yang ingin bertanya. Memang Allah menciptakan bulan-bulan ini ada 12, termasuk 4 bulan yang menyediakan Tuhan. Kita ada Ustaz, di bulan Muharram ini mana yang bagus, lima tahun yang kita kerjakan. Satu, yang kedua tentang tadi silaturahim, yang katakan silaturahim itu mana yang bilang. Yang ketiga Ustaz tentang Nabi Adam ini tadi disampaikan menyampaikan salam kepada mereka. Memang saya itu berada dengan Adam ini meninggalnya di mana? Satu, yang kedua, siapa yang memandikannya? Siapa yang menghubungkannya? Sekian Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. 3 pertanyaan. Yang kedua apa tadi, Pak Jun? Yang kedua apa tadi, Pak? Berarti sudah diborong Pak Jun semuanya. 3 pertanyaan. Silaturahim dan silaturahmi. Oh, iya. Silakan. Baik, terima kasih Pak Jun. Sudah 3 pertanyaan. Nomor 1, yang Nabi Adam dulu Pak ya, dari belakang. Nabi Adam katanya Bu, meninggal dunia, belum ada baca sejarahnya siapa yang menguburkannya. Nah, saya pun
Entah masuk SD mana Nabi Adam itu. Ada masuk apa kira? Kalau masuk SD Pardu Kifayah sebulan, pasti orang SD Pardu Kifayah sebulan dulu lah yang ngurus Pardu Kifayahnya. Enggak tahu saya masuk anggota atau enggak. Wallahu a'lam bishawab. Siapa yang menguburkan Nabi Adam alaihissalam? Nah, yang pasti upacara adat istiadat, bukan adat, upacara ibadah ilham untuk menguburkan jenazah manusia itu munculnya dari peristiwa pembunuhan Habil oleh Habil. Habil itu dibunuh oleh Kabil, saudaranya. Setelah mati, Kabil bingung ini bangkai manusia harus diapakan, karena belum ada manusia yang pernah mati. Dibakar, diwongseng, dihanyutkan ke sungai, digantung di pohon, atau dibiarkan dimakan binatang buas. Belum ada ilham. Allah menurunkan petunjuk. Datang 2 ekor burung yang saling bertengkar, satu diantaranya mati, yang satunya lagi menggali tanah, diseret, yang mati ini dikuburkan. Kata Kabil, oh begitu caranya memperlakukan bangkai yang sudah mati. Jadi Kabil pun akhirnya menguburkan si Habil ini di dalam tanah. Di situ Pak. Andailah dulu Kabil itu melihat mungkin ada burung menggantungkan bangkainya di pohon, misalnya di kambing mayat digantungkan di pohon, nah, mungkin upacara jenazah itu Pak sekarang bukan dikuburkan tapi diikat digantungkan di pohon, mungkin syukurnya bukan itu yang dilihat, atau dibakar. Nah, tidak ada yang dilihat itu adalah dikuburkan. Tapi siapa yang memandikan Nabi Adam, berapa panjang kain kafannya, pasti panjang itu Pak, karena Nabi Adam itu katanya 30 hasta, 30 meter ya. Sekian hasta kalau dimeterkan ke kita 30 meter. 60 hasta. Batang kelapa berapa panjang? Ada 30 meter. Enggak sampai. Mungkin 2 batang kelapa. 3 mungkin ya. Itulah tubuhnya Nabi Adam. Dan itu memang proporsional untuk ukuran zaman waktu itu Pak. Karena binatangnya besar-besar. Dinosaurus, apa namanya, T-Rex. Mungkin dinosaurus itu dulu ya selututnya Nabi Adam lah mungkin, atau sepinggangnya Nabi Adam. Sempatlah binatangnya dinosaurus badannya macam badan itu, habislah kita dipijak-pijak dinosaurus. Dan kita pun nanti Bapak Ibu yang saya hormati, kata Nabi SAW, manusia nanti dibangkitkan di hari kiamat. Masuk surga itu kita nanti dengan badannya badan Nabi Adam. Ukurannya bukan dengan badan Bapak Ibu ini Pak. Ini badan Bapak Ibu ini sekali pakai, Pak, gak akan dipakai lagi Pak. Mau ibu masuk surga dengan badan yang ada sekarang, rugilah kita. Disediakan makanan di surga, gigi sudah gak ada. Nengok bidadari cantik-cantik, mata sudah rabun. Nah, apa gunanya lagi masuk surga? Kalau kita masuk surga dengan badan yang ini, rugi. Jangan mau. Ada bidadari kan nampak indah kalau mata kita jelas. Kalau mata kita sudah rabun, kacamata double-double, cantik lagi. Makanya dulu ada ibu-ibu, nenek-nenek nanya ke Nabi, ya Rasulullah, bisakah aku masuk surga? Uji-uji yang bertanya. Kata Nabi, mohon maaf nek, tidak ada nenek-nenek di surga. Mana nih itu? Mana nih? Ya Rasulullah, aku tinggalkan agama kita, gak bisa uji-uji masuk surga. Maka aku udah mati karena dulu sejak masa anak gadis. Dipanggil lagi oleh Rasulullah. Bukan begitu maksudnya nih. Maksudnya semua orang akan dikembalikan muda. Rugi apa kita masuk surga jalan-jalan, baru jalan 15 meter sudah ngecok. Begitu indahnya surga, diajak jalan-jalan oleh malaikat, ayo kita raun-raun ke surga tingkat 3. Ada satu kamu mati kumat, aduh. Mana di surga mati ngecok, nggak ada lagi. Rabun, nggak ada. Asap urat nggak ada di surga. Dibuang semuanya itu. Diganti dengan fisik dasar yang baik. Yang kedua, mana yang pas secara bahasa, silaturahim atau silaturahmi. Secara masdar fiilnya, masdar kosa kata-katanya yang betul itu rahim.
silaturahim, bukan silaturrohmi. Nah, tapi mana yang bisa dalam bahasa Indonesia? Kalau nggak salah di bahasa Indonesia itu silaturahim. Silaturahim. Secara bahasa yang benar silaturahim. Yang kedua, yang ketiga betul. Yang nomor satu ini. Oh, Muharram ya, betul. Amal apa saja yang utama di bulan Muharram? Muharram ini betul Pak, bulan yang agung dalam Islam. Apa amalannya? Kalau di Jawa amal Muharram itu nyuci keris. Ibu ada keris di rumah Bu? Keris senjata itu dicuci malam suro nanti 10 Muharram. Ya Mas ya? Pakai bunga. Nah, kan direndam. Nanti airnya minumkan ke istri. Patuh istri. Karena minum karatnya keris. Kalau di Kasunanan Surakarta namanya ada kirap budaya, kirap suro, mengeluarkan kerbau putih. Namanya Kiai Slamet kerbau itu dianggap berkah. Jadi di Jawa yang disebut kiai bukan hanya ulama, kabur pun kiai itu namanya Kiai Slamet. Tadi di Jawa gak bangga orang disebut kiai, di sini ya ada. Yang paling utama adalah puasa di bulan Muharram, terutama puasa Syuro ditambah dengan puasa tanggal 9 Tasu'a Asyura. Puasa ini didasarkan pada hadis Nabi datang ke Madinah, Nabi menjumpai orang Yahudi puasa tanggal 10 Muharram. Nabi nanya, puasa apa kalian ini? Orang Yahudi menjawab, ini puasa hari Muharram, tanggal 10 Muharram, hari di mana Allah menyelamatkan Nabi Musa dari kejaran Firaun. Kata Nabi, ana aham bi Musa minkum, aku lebih berhak kepada Musa dibandingkan kalian. Aku masih berpegang teguh ajaran Musa sementara kalian sudah melenceng jauh. Kata Nabi, kita puasa tanggal 10 Muharram. Puasalah 10 Muharram. Sahabat merasa tak enak karena puasanya sama dengan Yahudi. Maka kata Nabi, kalau tahun depan aku masih hidup, kita puasa juga tanggal 9-nya. Jadilah puasa itu tanggal Tasu'a Asyura, tanggal 9 dan tanggal 10 Muharram. Namanya sunnah hamiyah. Tahun depannya Nabi belum sempat melaksanakan karena keburu wafat. Tapi para ulama menyepakati ini adalah sunnah, walaupun Nabi tidak mengamalkan, tapi Nabi pernah mencita-citakan, yang disebut dengan sunnah hamiyah. Jadi amal yang utama adalah puasa. Tentu dengan amalan-amalan ibadah yang lain yang umumnya juga kita laksanakan. Ada lagi Pak? Ibu-ibu. Silakan bisa Islah yang menantu. Ibu-ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya tanyakan Pak Ustaz mengenai salam. Salam ini ada mengucapkan salam. Apakah perbedaan salam dengan bersalam? Apakah disebut ini salam jabatan tangan? Dan mana yang lebih baik kita laksanakan? Jabatan tangan atau mengucapkan salam? Ya. Itu saja Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kadang saya berpikir Pak Ustaz, bahwasanya manusia itu katanya mempunyai jin yang disebut dengan jin khorim. Tapi saya sadari, tidak saya sadari bagaimana kita kok punya jin dalam tubuh kita ini. Tidak sadar kita, apa kita menyadari punya jin khorim ini. Dan apa sih fungsinya jin khorim ini di dalam tubuh kita ini. Kemudian kalau jin kita mati, kemana pergi jin ini Pak Ustaz? Jin khorim yang ada dalam tubuh kita ini. Nah, apakah dia ikut mati? Atau dia bergentayangan di muka bumi Pak Ustaz? Atau kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Cuma yang satu ini Pak Ustaz. Mohon keterangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Mana yang utama, salam atau berjabat tangan? Dua-duanya berbeda. Salam lain, jabat tangan lain. Tapi dua-duanya amalan Islam. Mengucapkan salam adalah hadisnya. Berjabat tangan adalah hadisnya. Kata Nabi, tidaklah seorang muslim, dua orang muslim berjabat tangan saling memaafkan satu sama lain, kecuali dosa akan berguguran dari tangan orang itu sampai mereka melepaskan tangan. Kalau ikhlas ya bersalamannya memang saling memaafkan, saling meridoi, saling mengikhlaskan. Jabat tangan itu satu amalan yang luar biasa. Karena jabat tangan ini gambaran keakraban. Gak mungkin orang berjabat tangan kalau bermusuhan. Bisa juga orang bermusuhan berjabat tangan, yang satu gini bisa. Kedua-duanya gini bisa. Salam Covid zaman dulu. Tapi yang ikhlas berjabat tangan, kata Nabi, berguguran dosa dari tangannya sampai mereka melepaskan. Yang utama ya salam sampai berjabat tangan, tentu dengan memperhatikan mahram masing-masing. Yang kedua dari Pak Haji, bagaimana ada jin korin? Ini satu episode Pak Haji. Menceramahkan mengenai jin korin ini satu pertemuan. Saya minta di-PR-kan saja lah ini Pak Haji. Karena ngomongin jin salah-salah nanti aku dicegat jin Pak. Ustaz tadi salah masih keterangan tentang abu, keterangan palsu, aku dicegatkan bahaya. Harus saya baca lagi dalilnya. Jin korin ini bagaimana matinya? Nah, itu juga saya mau tahu STM mana jin itu. Kalau STM fasilitas pasti STM juga yang melaksanakan pabrik kifayah. Ya insya Allah Pak Haji untuk perkara jin nanti kita bahas di lain waktu. Insya Allah. Kalau perkara jin di situ lah teman saya. Karena Ustaz kita ini bukan rupiah juga di rumah. Mana tahu nanti ada yang kena jin korin Pak, boleh ditangkap semua. Ada lagi bapak-bapak yang ingin bertanya? Silakan Pak. Rengga. Waalaikumsalam. Ustaz baru kemarin karena selama ini yang saya tahu tentang menjawab salam, kan? Kalau sesama muslim kita sudah tahu. Ini yang akhir lah itu muslim memberi salam kepada kita. Jadi setahu saya sebelumnya itu yang saya tahu menjawabnya lain usam atau yang lainnya seperti itu. Jadi kemarin saya dengar juga ada Ustaz beda lagi jawabnya. Kalau orang non-muslim jawab memberi salam, jawablah Assalamualaikum gitu, atau apalah. Jadi yang pernah keterangan Pak Ustaz yang mana yang lebih baik dijawab gitu. Terima kasih. Ya. La tabda'ul yahuda wan nasara bisalam, kata Nabi. Jangan kamu mendahului menyampaikan salam kepada orang Yahudi dan orang Nasrani. Duluan kita menyampaikan salam kepada mereka, jangan. Assalamualaikum. Kita yang duluan menyampaikan, jangan. Tapi kalau mereka yang duluan mengucapkan salam itu kepada kita, ada juga mereka yang lebih fasih ngomongnya dibandingkan kita mengucapkan salam itu. Apakah kita biarkan saja atau kita jawab? Faqulu wa'alaikum, kata. Maka jawablah salam mereka itu dengan ucapan wa'alaikum. Titik. Dah sampai situ. Gak usah pakai wa'alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh. Cukup menjawabnya faqulu wa'alaikum. Titik. Jadi titiknya jangan dibaca. Nah, pas ceramah orang apa? Assalamualaikum waalaikum titik. Jangan pula waalaikum saja. Sajanya pun jangan dibaca waalaikum. Aisyah dulu yang menjawab waalaikumsalam itu Pak. Orang Yahudi menyampaikan salam kepada Nabi. Kata orang Yahudi, ya Muhammad, assalamualaikum. Lamnya dihilangkan. Assalamualaikum dipresetkan. Assalamualaikum artinya mudah-mudahan kamu selamat. Tapi assalamualaikum racun untukmu, kecelakaan untukmu, laknat hidupmu. Begitu artinya. Aisyah menjawab, waalaikumsalam. Kau pun celaka juga lah, kira-kira begitu. Kata Nabi, jangan kau usah dijawab seperti itu. Apapun salam mereka, cukup kita jawab waalaikum. Gitu. Jawabannya habisnya seperti itu. Wallahu a'lam.
kasih kepada Ustaz yang sudah memberikan ilmu kepada kita. Mudah-mudahan ilmu yang disampaikan kepada kita semua menjadi ilmu yang barokah. Amin ya rabbal alamin. Kita tutuplah kajian subuh kita ini dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.